Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya dulu sewaktu bekerja sebagai TKI di Arab Saudi. Ceritanya, dulu kami bertiga bekerja di Arab Saudi sebagai supir pribadi bos. Nah, ternyata bos kami itu janda yang sangat kaya raya sekali teman-teman. Nah, biar tidak penasaran bagaimana kelanjutannya, saya akan ceritakan saja dari awal ya teman-teman. Namun, buat kalian yang belum subscribe channel Matahari Kehidupan, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu ya, agar tidak ketinggalan pengalaman-pengalaman cerita saya berikutnya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk saja ke cerita selengkapnya. Di bawah terik matahari Riyadh, Rudi dari Cilacap mengusap keringat di dahinya sambil mengangkat batu bata. Usianya 30 tahun, sudah 2 tahun tinggalkan istri dan anak kecilnya yang sakit asma. Di sebelahnya, Fauzan dari Tegal, 28 tahun, memukul paku dengan palu. Matanya sering melamun ke arah gurun, ingat ayahnya yang lumpuh di rumah reot. Tarlim dari Bumi Ayu, 32 tahun, mengaduk semen. Bibirnya bergetar setiap ingat ibunya yang buta karena diabetes tak terobati. Mereka bertiga tinggal di asrama sempit, berbagi cerita pilu malam-malam. "Ruth, gimana anakmu? Masih batuk?" tanya Fauzan suatu malam, duduk di lantai dingin. "Masih Zan, dokter bilang butuh obat impor. Aku harus kirim lebih banyak," jawab Rudi suaranya parau. Tarlim menyelah. "Ibumu gimana, Lim? Aku dengar semakin lemah." "Iya, butuh operasi mata, tapi mana uang? Kita di sini cuma buruh," balas Tarlim, air matanya hampir jatuh. Suatu hari, saat istirahat makan siang, mereka lihat wanita berabaya hitam turun dari mobil mewah. Jumairah, janda kaya raya berusia 35 tahun, pemilik perusahaan properti. Suaminya meninggal tahun lalu, tinggalkan harta melimpah tapi hati hampa. Dia datang inspeksi proyek. Saat Jumairah berjalan, angin kencang menerbangkan selendangnya. Rudi cepat tangkap dan kembalikan. "Maaf Bu, ini milik Ibu," katanya sopan. Jumairah menatapnya, mata hijau indahnya penuh kejutan. "Terima kasih, kamu dari mana?" "Indonesia Bu, Jawa Tengah," jawab Rudi. Fauzan dan Tarli mendekat. "Kami bertiga Bu, kerja bareng," tambah Fauzan. Jumairah tersenyum. "Bagus, kalian rajin. Datanglah ke rumah saya besok, ada pekerjaan tambahan." Mereka ragu tapi datang. Rumah Jumairah seperti istana, kolam renang, taman hijau, ruang makan penuh kristal. Dia sambut mereka dengan teh manis. "Saya lihat kalian menderita. Ceritakan masalah kalian." Rudi mulai. "Istri saya sendirian urus anak sakit. Saya rindu mereka." Fauzan lanjut. "Ayah saya lumpuh, tak bisa gerak, butuh kursi roda baru." Tarlim menangis pelan. "Ibu saya buta. Operasi mahal sekali." Jumairah mendengar. Air matanya ikut mengalir. "Saya juga kesepian. Suami pergi mendadak. Tak ada anak. Harta ini sia-sia tanpa orang berbagi." Dia diam lama, lalu berkata, "Saya punya usul. Jadilah suami saya bergilir, 1 minggu masing-masing. Saya jamin keluarga kalian terurus, obat, rumah, sekolah. Tapi kalian harus setia, rawat saya seperti istri." Mereka terkejut. "Bu, itu gila. Kami miskin, Anda kaya," protes Rudi. "Saya tak peduli status, saya butuh kasih sayang. Pikirkan," jawab Jumairah. Malam itu di asrama, mereka debat. "Ini kesempatan, Ruth. Anakmu bisa sembuh," kata Fauzan. "Tapi bagaimana perasaan? Kita berbagi satu wanita," tanya Tarlim ragu. "Aku takut cemburu," tambah Rudi. Akhirnya setuju demi keluarga. Minggu pertama Rudi, Jumairah ajak dia jalan ke pasar malam. "Rudi, cerita masa kecilmu." "Saya dari desa kecil Bu, main di sungai, panen padi," jawab Rudi. Jumairah tersenyum. "Saya lahir kaya tapi tak pernah bahagia. Ayah paksa nikah dulu." Malam itu mereka intim. Rudi lembut, Jumairah menangis bahagia. "Kamu buat saya merasa hidup." Minggu Fauzan, dia masak nasi goreng. "Ini makanan kampung saya Bu. Enak sekali, suamiku dulu tak pernah masak," kata Jumairah. Mereka bicara panjang. "Ayahmu lumpuh karena apa?" tanya Jumairah. "Kecelakaan motor, saya tak bisa bantu saat itu," jawab Fauzan pilu. Jumairah peluk dia. "Sekarang saya bantu, kirim uang besok." Tarlim giliran, dia nyanyi lagu Jawa. "Ini untuk ibu saya." Jumairah terharu. "Suaramu indah, ibumu pasti bangga." Tapi drama muncul. Cemburu mulai. Saat giliran Rudi, Fauzan bilang, "Dia lebih lama sama Rudi, kita apa?" Tarlim setuju. "Aku merasa seperti alat saja." Mereka bertengkar. "Kalian janji setia," bentak Jumairah saat tahu. Rudi menangis. "Bu, kami manusia, punya hati." Jumairah sakit hati. "Pergilah kalau tak tahan." Tapi tak bisa. Keluarga mereka sudah bergantung. Anak Rudi sembuh, ayah Fauzan jalan lagi berkat terapi. Ibu Tarlim melihat cahaya setelah operasi. Suatu hari, Jumairah jatuh sakit parah, kanker payudara. Dokter bilang stadium akhir. "Saya takut mati sendirian," bisiknya di ranjang.
Rudi, Fauzan, Tarlim datang. "Kami di sini, Bu," kata Rudi memegang tangan. Fauzan menangis, "Jangan tinggalkan kami." Tarlim berdoa, "Ya Allah, sembuhkan istri kami." Mereka rawat bergilir, masak sup, baca Quran, cerita lucu. Jumairah lemah tapi bahagia. "Kalian buat saya kuat. Maaf kalau kesepakatan ini sakiti kalian." "Kami yang salah, kami cinta Anda," jawab Fauzan. Operasi sukses berkat doa dan perawatan. Jumairah sembuh. "Sekarang kita nikah resmi. Saya terima kalian bertiga sebagai suami." Di Masjid Riyadh, mereka menikah. Keluarga dari Indonesia datang. Ibu Tarlim memeluk Jumairah. "Terima kasih selamatkan anak saya." Ayah Fauzan tersenyum. "Kamu anugerah." Istri Rudi mantan mengerti. "Anak kami bahagia sekarang." Mereka hidup harmonis. Jumairah bagi waktu adil, bisnis berkembang, anak-anak lahir. Cinta mereka tak tergantikan, buktikan pengorbanan berbuah manis.